Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, saya nama Bu Narti, peserta PKG PJOK Gelombang 2 Kabupaten Purworejo tahun 2024. Ya, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Langsung saja ya, untuk acara hari ini yaitu pemaparan tindak lanjut ya dari kegiatan PKG yang pada kali ini saya mengambil gerak sehat ya, meningkatkan keterampilan fisik dan kesehatan siswa kelas 7 SMP melalui PJOK ya. Langsung ya, coba saya tarik. Kemudian untuk latar belakangnya, itu latar belakang tadi saya memilih untuk judul itu ya. Yang pertama ya, tujuan program gerak sehat. Tujuan program gerak sehat yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan fisik siswa dalam berbagai cabang olahraga dasar yaitu jalan, lari, lompat, loncat, kemudian ada lempar, senam, permainan bola kecil dan permainan bola besar. Ya, tujuan kami dalam gerak sehat yaitu itu ya, meningkatkan keterampilan fisik ya, keterampilan fisik dari anak kelas 7 ya, itu melalui gerak dasar. Kalau dalam gerak dasar di dalam olahraga itu ada lari, lompat, loncat, kemudian lempar. Itu kenapa dikatakan gerak dasar? Karena gerak itu sudah dimiliki atau sudah dikuasai dari anak sejak kecil ya, sejak kecil yang sudah dikuasai dan sudah biasa dilakukan oleh anak-anak. Jadi untuk meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki tadi itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh siswa melalui aktivitas fisik yang teratur dan menyenangkan. Jadi untuk meningkatkan kebugaran fisik, kebugaran tubuh, ya kebugaran tubuh yang tidak sakit-sakitan ya, karena anak kelas 7 itu biasanya masih penyesuaian dari SD ke SMP, di mana harus menyesuaikan dari lingkungannya, kemudian menyesuaikan dari jam belajarnya, dari SD itu pulangnya jam di mana kalau di SMP itu pulangnya siang dan belajar dari pagi sampai siang, sampai jam 2 itu sangat panjang sekali. Jadi kalau tidak ditingkatkan kebugaran tubuhnya nanti mereka banyak yang sakit-sakitan ya. Kalau SD itu begitu masuk sudah lari-larian dan belajar sebentar sudah ada istirahat yang agak panjang yang mereka banyak berlarian. Ya ini tentunya sangat berbeda pada jenjang SMP. Gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan, pola makan sehat dan olahraga teratur. Jadi kita mendidik atau mengarahkan atau membimbing siswa kelas 7 di SMP ini bagaimana menjaga kebersihan, contohnya yaitu dengan pilah sampah, dengan setelah berjabat tangan, bercuci tangan, setelah makan bercuci tangan, kemudian mungkin ada yang habis pegang hidung itu cuci tangan terlebih dahulu dan jangan bersentuhan dengan yang lain. Kemudian pola makan, ya pola makan ya untuk diimbau dari anak kita bahwa untuk pagi hari itu bersarapan terlebih dahulu ya sebelum kita pembelajaran, karena untuk anak yang sarapan pagi itu ada penelitian untuk yang sarapan pagi terlebih dahulu anak akan lebih cerdas daripada anak yang belum sarapan. Itu jelas ya, karena kalau untuk pembelajaran 3 jam pelajaran baru istirahat, itu kalau belum makan itu pasti akan loyo dan anak berpikiran untuk ingin jajan. Nah itu jadi
kita himbau untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian untuk gerak sehat. Ya, anak kita usahakan untuk gerak sehat. Ya, pada waktu istirahat anak diperbolehkan untuk kecuali jajan itu boleh untuk gerak. Ada yang kadang bermain bola sesuai dengan cabang yang dia minati, ya, untuk beberapa waktu. Nah, itu diperbolehkan asal tidak berbahaya gitu. Saya lanjutkan. Untuk capaian yang diharapkan. Capaian yang diharapkan adalah siswa dapat menguasai keterampilan gerak dasar beberapa jenis olahraga seperti jalan, lari, lompat, loncat, dan lempar, serta senam, juga permainan bola kecil dan permainan bola besar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini selain gerak dasar ada juga permainan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya, bola besar itu seperti apa, bola kecil seperti apa. Bola kecil ya, diantaranya itu ada tenis meja, bulu tangkis, kemudian bola tangan, itu termasuk dalam bola kecil. Kemudian dalam bola besar, kalau permainan bola besar itu ada permainan bola basket, kemudian permainan bola voli, kemudian permainan sepak bola, itu untuk permainan bola besar. Kemudian yang kedua, siswa memahami pentingnya kebugaran tubuh dan pola makan yang sehat. Nah, ini ya kita berikan pemahaman bahwa penting sekali untuk kebugaran tubuh ya yang sehat itu sangat mendukung untuk anak berprestasi. Biar biar ada anak itu untuk memahami kebugaran tubuh, biar anak itu berusaha untuk tubuhnya itu bugar ya. Saya mandi 2 kali sehari, saya gerak olahraga tiap pagi setelah bangun tidur, itu menjadikan badan saya sehat gitu mungkin ya. Nah, itu jadi anak biar paham untuk ke arah situ. Kemudian pola hidup sehat ya tadi ya, pola hidup sehat untuk misalnya di rumah mandi 1 hari 2 kali, kemudian tidur 8 jam paling tidak, jangan kadang malam hari main semacam game gitu ya, biar hidupnya menjadi sehat ya, tidak sakit-sakitan karena kurang tidur atau mungkin karena kurang gerak. Kemudian yang ketiga, siswa secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan fisik dan menerapkan kebiasaan sehat di kehidupan sehari-hari. Jadi siswa kita harapkan ya itu setiap harinya itu tidak hanya duduk dan rebahan main HP, tetapi kita harapkan anak didik kita itu dalam tiap harinya itu bergerak dalam gerak fisik ya, terutama gerak fisik. Mungkin dia di rumah latihan skipping, mungkin latihan lari, atau mungkin latihan bola voli yang ada di kampung gitu ya. Jadi anak biar terjaga kesehatannya begitu. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kembali lagi, saya turunkan lagi. Ya, kemudian langkah yang dilakukan. Langkah yang dilakukan, ya kita mengambil langkah untuk tujuan tadi yang sudah saya sampaikan. Kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama yaitu menyusun materi pembelajaran, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang mencakup teori dan praktek olahraga dasar. Jadi kita untuk menyusun kegiatan pembelajaran ya yang mencakup praktek olahraga dasar yaitu jalan, lari, lompat, dan loncat itu ya, yang kita biasa adakan pada saat kegiatan Jumat Sehat gitu. Kemudian yang kedua, membahas tentang pola makan sehat, kebersihan, dan pentingnya berolahraga. Ya, kita bahas ke anak-anak, kita sampaikan ke anak-anak tentang pola makan sehat. Untuk jajan jangan sampai
banyak yang berpecin karena itu berbahaya untuk kesehatan kita. Kemudian untuk kebersihan, yaitu kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan terutama dengan sampah dan sebagainya. Kemudian kebersihan pribadi bahwa mandi, gosok gigi, keramas 2 hari sekali, itu kadang anak-anak untuk kelas 7 belum paham tentang itu. Jadi kita sampaikan bahwa itu sangat penting dilakukan untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita sampaikan juga pentingnya berolahraga. Karena kalau kurang berolahraga, makanan kurang sehat, nanti bisa terkena penyakit yang tidak kita inginkan. Seperti ada berita itu anak 25 tahun sudah kena stroke ya, itu kecuali memang takdir, tapi kita juga dari kecil kita cobakan untuk hidup sehat ya, begitu. Kemudian yang kedua, kegiatan praktek olahraga. Yang pertama yaitu mengadakan latihan rutin seperti lari, senam, permainan bola dalam setiap minggu. Jadi kalau sudah saya sampaikan tadi, kita rutin ya untuk adakan Jumat sehat ya, tidak lari, tidak senam, kadang senam ya, senam tapi sesekali ya. Kemudian jalan sehat yang sering ya kita laksanakan untuk jalan sehat. Kemudian untuk permainan bola itu dalam ekstrakurikuler ya untuk kelas 7 itu sudah kita adakan. Kemudian yang kedua, mengadakan kompetisi olahraga antar kelas untuk memotivasi siswa. Nah itu biasanya kita adakan pada saat akhir kegiatan semester ya. Di sela-sela itu kita adakan kegiatan tersebut, ada kompetisi antar kelas. Kemudian yang ketiga, penyuluhan tentang kesehatan, yaitu mengadakan sesi edukasi tentang pola makan sehat ya, kemudian hidup sehat. Sebentar ya, kembali lagi sebentar. Ya, penyuluhan kesehatan ya, mengadakan sesi edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya tidur yang cukup dan menjaga kesehatan tubuh. Ya, itu penyuluhan ya. Kita kerjasama dengan tim medis di sekitar kita untuk memberikan tambahan pendidikan tentang pola makan sehat, kemudian tentang pentingnya tidur yang cukup dan menjaga kesehatan tubuh. Itu ada nanti untuk kerjasamanya. Kemudian evaluasi yaitu melakukan tes fisik ya, tes fisik dengan tes lari ya, bentuknya lari, push up dan set up yaitu ya untuk menilai kebugaran siswa. Nah ini sudah dilakukan untuk cek tentang kebugaran siswa yang sudah dilakukan yaitu dengan lari ya, lari dan push up, set up juga sudah ya untuk kelas yang kelas atas ya, sementara untuk kelas atas kelas 7 baru nanti kami rencanakan. Kemudian yang kedua, menyebarkan kuesioner untuk mengetahui pemahaman siswa tentang pola hidup sehat ya. Nanti akan kita bagikan kuesioner untuk mengetahui pemahaman siswa seberapa dia tahu tentang pola hidup sehat ya, karena masih rentan sekali untuk anak kelas 7 tentang pola hidup sehat, karena perubahan dari kelas SD di mana masih banyak bimbingan dengan orang tua ke SMP, di mana orang tua sudah menganggap anak kelas 7 SMP itu adalah sudah dewasa. Kemudian struktur program. Yang pertama fasilitator yaitu oleh guru PJOK ya sebagai pengampu materi. Kemudian yang kedua tentang peserta itu siswa kelas 7 SMP. Kemudian yang ketiga pendamping yaitu ahli gizi dan tenaga medis untuk memberikan materi terkait dengan pola makan sehat dan kesehatan tubuh. Ini biasanya kami ambilkan dari tim medis yaitu puskesmas ya kalau sini. Ya itu. Kemudian yang keempat tim pengelola. Tim pengelola kegiatan ini adalah guru kelas dan guru BCOK yang nanti akan mengatur jadwal dan kegiatan program. Kemudian mitra dalam komunitas belajar
Orang tua, ya, orang tua sebagai mitra untuk mendukung gaya hidup sehat di rumah. Ya, sebagai orang tua ini harus sebagai partner anak ya, kerjasama anak untuk mendukung gaya hidup sehat di rumah, di mana pemantauan lebih kuat ya, seperti diantaranya ya mandi ya. Kalau anak sekarang kan susah untuk mandi, itu mandi sehari 2 kali harus diingatkan oleh orang tua gitu. Kemudian yang kedua, puskesmas. Puskesmas yaitu memberikan penyuluhan tentang kesehatan anak. Nah ini kita sudah bekerjasama dengan puskesmas ya, di mana memberikan banyak sekali ilmu ya tentang kesehatan anak ya di sekolah kita. Kemudian yang ketiga yaitu klub olahraga lokal. Klub olahraga lokal yaitu di mana kita harapkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada anak. Seperti contohnya kita memanggil klub olahraga aerobik yang suka pernah mengisi di sekolah kita ya, biar anak berpengalaman di sini untuk melakukan gerak senam ya, terutama gerak senam. Kemudian yang selanjutnya, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kapasitas sekolah untuk program gerak sehat ini ya, yang pertama sarananya itu ada lapangan olahraga yang terdiri itu ada gor juga, kemudian ada ruang kelas untuk pelajaran teori. Nah itu kalau kita praktek itu sarananya di lapangan olahraga, kemudian di gor, kemudian ada juga ruang kelas yang kita gunakan untuk pembelajaran teorinya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia yang jelas ini berarti yang sudah ada pelatihan dan terlatih yaitu guru PJOK, kemudian pelatih olahraga lokal yang tadi itu dari klub senam ya, kemudian serta ahli gizi dan tenaga medis yang itu yang berasal dari puskesmas ya, yang siap memberikan dukungannya. Kemudian yang ketiga, antusias siswa ya, yang tinggi dalam mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya yang mendukung itu ya. Oke. Kemudian rencana evaluasi ya, evaluasi dan proses hasil. Yang pertama adalah evaluasi proses ya, observasi tingkat partisipasi siswa dalam setiap kegiatan olahraga dan pembelajaran itu dalam prosesnya. Kemudian evaluasi hasil, melakukan tes fisik misalnya ya, dilari 400 meter, push up 1 menit, set atau 1 menit ya, itu untuk mengukur peningkatan kebugaran fisik siswa. Kemudian evaluasi program, yaitu ada umpan balik dari siswa dan orang tua untuk menilai kepuasan dan efektivitas program. Jadi untuk mengetahui sebagaimana keberhasilan dari program yang kami laksanakan. Tentunya untuk program-program tadi itu pasti ada tantangan yang harus kita hadapi ya. Pasti yang kita hadapi ya, bukan harus, tapi sebenarnya kalau bisa jangan ada tantangan. Tapi ternyata dalam ini biasanya ada tantangannya ya. Setiap program itu diharapkan mulus, tapi berjalannya kadang ada tantangannya. Yang pertama yaitu motivasi siswa. Nah itu biasanya muncul dari beberapa siswa yang mungkin kurang tertarik dengan olahraga ya. Biasanya kalau anak yang jenius, pinter ya, itu kadang biasanya malah kurang tertarik dengan kegiatan yang berbau fisik yang mengeluarkan keringat banyak, itu biasanya tidak begitu ya. Jadi untuk bagaimana nanti itu tantangan bagi kami ya, biar dia pinter tapi olahraganya juga pinter, geraknya juga pinter gitu, biar seimbang gitu. Kemudian solusinya yaitu menyediakan aktivitas yang menyenangkan dan bervariasi untuk menarik minat siswa, misalnya lomba antar kelas, antar tim, atau mungkin senam bersama, itu cara kami mengatasinya. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu. Waktu untuk kegiatan PJOK terbatas hanya pada jadwal sekolah. Nah itu 1 minggu hanya 3 jam mata pelajaran. Kalau anak tidak
kegiatan tambahan di luar seperti ekstra atau ikut klub itu pasti akan kurang. Kemudian solusinya memanfaatkan waktu istirahat dan sesi tambahan untuk kegiatan olahraga ringan. Ya, waktu istirahat biasanya digunakan untuk kegiatan karena istirahatnya cuma 2 kali. Ya, kadang istirahat pertama ada anak yang diperbolehkan untuk gerak, ya, untuk biar ada tambahan waktu ya untuk mereka bergerak melatih fisiknya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan fasilitas. Fasilitas olahraga yang terbatas untuk beberapa jenis olahraga, yaitu ya, kalau di sini sudah ya untuk bola basket sudah ada ringnya, tapi ringnya masih diperbaiki tapi rusak kembali, jadi agak terbatas walaupun lapangannya ada begitu. Di indoor ada, kemudian di outdoor juga ada, gitu ya. Kemudian solusinya menggunakan area terbuka atau halaman sekolah untuk melakukan kegiatan fisik serta bekerja sama dengan klub olahraga lokal untuk memaksimalkan fasilitas yang ada. Kalau kita yang ini senam ya, senam kita punya untuk senam seperti aerobik untuk peralatan dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang berminat itu diperbolehkan untuk kegiatan kerjasama dengan klub yang ada di daerah sini ya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, program gerak sehat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan fisik dan kesehatan siswa dengan cara yang menyenangkan dan terstruktur. Kemudian melalui program ini siswa akan belajar mengenal pentingnya olahraga, pola makan sehat dan kebiasaan hidup sehat lainnya. Kemudian harapannya siswa dapat menjadi pribadi yang sehat, aktif dan memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, harapan kami diharapkan siswa dapat membawa kebiasaan hidup sehat ini ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, mungkin tentang gerak sehat ya sampai ini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, disilakan. Mungkin saya berikan untuk 2 penanya ya, biar cukup ya, cukup jelas. Kalau 1 penanya nanti tidak kurang jelas ya. Silakan untuk 2 penanya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Umi dulu yang sudah hancur duluan. Terima kasih Bu pencerahannya. Ini termasuk pencerahan ya. Kami sangat salut dan bangga kepada panjenengan sebagai guru olahraga. Yang pertama akan saya tanyakan, karena tadi di dalam penyampaian materi Ibu menyampaikan ada gerak lompat dan loncat. Apakah ada perbedaan kegiatan atau gerak loncat dan lompat sehingga kami bisa melakukan untuk kesegaran diri kami? Terima kasih. Langsung saya jawab dulu ya, karena nanti saya tidak lupa untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya dari Bu Umi, yaitu intinya perbedaan loncat dan lompat ya Bu ya. Ya, tadi ada materi di sini saya sampaikan ada gerak dasar olahraga, yaitu lompat, loncat ya. Jadi kalau loncat itu yang biasanya seperti digunakan di di renang ya, ada loncat itu tumpuan dengan dua kaki seperti ini. Ya, itu. Ya, itu namanya loncat, yaitu berpindah tempat bertumpu dengan dua kaki. Sedangkan kalau lompat, ya, lompat itu dengan tumpuan 1 kaki. Ya, seperti ini contohnya. Ya, jadi makanya tidak ada loncat jauh, nggak ada, adanya lompat jauh. Ya, itu. Kalau di kolam renang adanya loncat indah, nggak ada lompat indah, loncat indah. Ya gitu, atau salto dulu atau gaya paku gitu. Jadi
Di sini loncat itu bertumpu dengan dua kaki, sedangkan lompat itu bertumpu pada satu kaki. Oke, sudah jelas Ibu? Ya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Takim, Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tadi dijelaskan mengenai ada lari, ada jalan sama lari. Kan ada juga jalan cepat, jalan tapi kok cepat gitu. Apakah jalan ini jadi perbedaannya jalan sama lari itu apa dasarnya gitu ya, Bu? Terima kasih. ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Takim yang tadi sudah mengamati tentang gerak dasar juga ya. Tadi ada jalan, lari, lompat, dan loncat. Nah ini yang ditanyakan tentang jalan dan lari ya. Kalau jalan itu untuk kaki itu masih menapak di tanah. Jadi kalau yang satu diangkat, yang satu pasti ada yang nampak di tanah. Ya ini jalan ya, jalan. Jadi ada salah satu yang kakinya menapak di tanah, itu namanya jalan. Kalau lari itu ada saat melayang, dua kaki itu tidak menyentuh tanah sama sekali, ya. Mau saya peragakan ini, ya. Ya, jadi ada dua kaki itu tidak menyentuh di tanah sama sekali, ya. Dan ada saat melayang walaupun hanya beberapa detik gitu ya. Beberapa second ya. Kemudian kalau jalan cepat, kayak jalan biasa seperti ini. Jalan cepat itu ada tekniknya untuk mempelajarinya. Dimana kalau jalan cepat itu yang jatuh pada tumitnya dulu, dan untuk lutut tidak ditekuk. Jadi kayak orang menggaya, yang pinggulnya bikin kesana sini gitu ya untuk jalan cepat ya. Ya. Untuk jatuhnya dihitung. Jatuhnya tumit dulu ya, dimana untuk ini seakan-akan tidak ditekuk ya gitu ya. Itu untuk teknik jalan cepat, kayak jalan biasa kan seperti ini ya, begitu. Mungkin sudah jelas? Terima kasih. Oke, itu tadi untuk pemaparan dari saya tentang gerak ya. Mungkin sudah ada pertanyaan ya, saya cukupkan, sudah jelas semuanya ya. Dan terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu guru semuanya. Pertemuan kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.